Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman cara membuat animasi seperti Kok Bisa. Yang perlu dipersiapkan, naskah, software Adobe After Effects yang sudah terinstal, Animation Composer, software Adobe Illustrator, dan smartphone. Pertama, naskah. Ketiklah naskah yang teman-teman akan buat animasinya, seperti contoh yang berikut ini. Kemudian buatlah storyboard. Storyboard adalah naskah yang berbentuk gambar. Setelah itu berlatihlah membaca naskah yang sudah teman-teman buat dan rekamlah dengan menggunakan handphone Anda. Pindahkan file audio ke komputer. Buatlah gambar karakter dengan menggunakan Adobe Illustrator. Kalau teman-teman belum bisa, silahkan cek link yang ada di atas. Animasikan dengan menggunakan software Adobe After Effects. Berikan sound effect. Render, upload ke YouTube, share ke sosial media. Oke, tadi adalah pipeline bagaimana cara membuat animasi seperti Kok Bisa. Sekarang saya akan terangkan cara lebih detail bagaimana cara membuat animasinya di software Adobe After Effects. Jangan lupa subscribe dulu. Nah, tadi teman-teman sudah melihat pintas tentang apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara membuat naskah atau bagaimana cara mencari judulnya, karena yang akan saya bahas di sini hanya teknis saja, teknis bagaimana membuat animasinya. Tapi sebelumnya saya akan memulai dari bagaimana membuat desain karakternya. Nah, untuk desain karakternya kita akan membuatnya di software Adobe Illustrator. Jadi teman-teman silakan siapkan software Adobe Illustrator. Versi berapapun tidak menjadi masalah. Di sini saya akan contohkan dengan membuat model seperti ini. Saya coba akan screenshot ini dulu dengan menggunakan fasilitas yang ada di dalam Windows. Di dalam Windows, teman-teman akan menemukan sebuah tools yang namanya Snipping Tool. Ini adalah software bawaan Windows. Nah, di sini kita klik New dan kita akan ambil gambar ini. Oke. Setelah itu kita simpan gambarnya. Nah, di software Adobe Illustrator ini saya menggunakan versi CC 2015, tapi tidak masalah teman-teman menggunakan versi berapapun. Kita akan memilih untuk ukuran filenya, kita menggunakan preset dari film and video. Kemudian di dalam film and video di sini ada ukuran. Saya akan menggunakan ukuran yang HDV 1080 pixel ini, yaitu 1920 x 1080 pixel. Klik create. Oke, kenapa saya menggunakan ukuran ini? Kalau teman-teman perhatikan di dalam YouTube channelnya, di bagian bawah, di bagian settings, di sini ada ukurannya, quality-nya. Nah, quality-nya adalah 1080 pixel. Jadi kita akan menggunakan ukuran yang dia gunakan juga. Teman-teman juga bisa menggunakan ukuran yang lain, yang lebih kecil mungkin, kalau misalnya teman-teman hanya ingin mencoba saja. Kemudian kita akan memasukkan contoh gambar, kita klik file, place, kemudian kita ambil contoh gambar ini, kita klik place dan kita klik drag di sini. Oke. Nah, ini ada contoh gambar yang sudah kita siapkan. Berikutnya kita akan membuka di dalam jendela transparansi di sini. Kalau teman-teman tidak menemukan, bisa klik di dalam window, kemudian cari di transparansi. Kita akan seleksi gambar ini dan kita kurangi mungkin sekitar 20%. Ya, 28% ya, atau 30% tidak apa-apa. Fungsinya supaya ini menjadi transparan. Jadi kita tidak akan terlalu terganggu dengan contoh gambar ini. Kemudian kita kunci di dalam jendela layar. Kemudian kita klik create new layer di atasnya ini. Nah, disinilah kita akan membuat gambarnya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan dulu rectangle. Ini dia, rectangle tool ini. Kita buat kotak di sini. Kemudian kita akan gunakan direct select tool ini. Kita tarik ini ke dalam. Iya. Nah, berikutnya untuk pewarnaan nanti saja kita akan lewati dulu. Kita akan fokus pada bentuknya dulu ya. Nah, saya akan tahan kontrol dan klik di gambar mata di sini supaya apa? Supaya dia menjadi wireframe atau kerangka dan kita akan fokus pada bentuknya dulu. Oke, kita gunakan pen tool di sini. Kita akan klik di sini, kemudian klik drag di sini, klik drag. Oke. Kemudian klik drag lagi di sini. Klik drag itu untuk membuat bentuk menjadi melingkar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat bentuk yang melengkung, itu caranya di klik drag. Tapi bisa juga kita klik saja seperti ini sehingga dia lurus. Klik. Ini saya klik drag ya. Ini saya klik drag juga. Nah, atau ini kita buat lurus saja pun tidak apa-apa. Nanti kita akan perbaiki di
bagian akhir. Oke, setelah selesai ini kita klik lagi ke titik yang awal. Kemudian di sini kita akan menggunakan yang namanya curvature tool. Ini dia. Mungkin ini ada di versi-versi yang terbaru ya, CC 2014 mungkin sudah ada. Kalau yang versi yang lama belum ada. Nah, ini kita bisa menggunakan curvature untuk membuat menjadi melengkung seperti ini. Dan ini sangat mudah sekali. Kita klik drag saja seperti ini, maka dia otomatis akan melengkung. Ya, gini. Oke. Kemudian kalau misalnya kita perlu memperbaikinya, tentu saja kita menggunakan yang namanya direct selection tool ini. Kita seleksi titik yang ada di sini, mungkin kita perbaiki kurvanya ini. Ya memang kadang-kadang agak sulit ya untuk menyeleksi handle-nya ini, tapi coba saja berlatih teman-teman. Oke, setelah bagian rambut ini selesai, saya akan membuat mata. Kalau membuat mata sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan ellipse tool ini, tahan shift, drag, tahan shift, drag. Oke, ukurannya tidak harus sama persis ya. Kemudian leher juga saya akan menggunakan dengan membuat dengan menggunakan bentuk lingkaran ini. Kita akan membuat badannya dulu dengan menggunakan pen tool. Kita klik di sini, kita buat dia agak melengkung, klik drag dan kita klik di sini. Kita lebihkan saja tidak apa-apa. Ini kita klik drag begitu supaya melengkung. Oke, nah ini adalah bagian badannya. Coba saya perbaiki sedikit ini. Kemudian untuk tangannya kita akan membuat layer baru. Di sini saya beri nama ini adalah badan. Kemudian klik create new layer, kita beri nama tangan 1. Oke, sekarang kita akan membuat tangannya dengan menggunakan pen tool. Kita klik di sini. Kemudian klik drag di sini. Oke. Kemudian mungkin klik drag lagi di sini. Klik drag di sini. Klik drag di sini dan seterusnya. Oke. Kita perbaiki dengan menggunakan direct selection tool. Ini saya akan geser ke sini. Nah, untuk tangan sudah selesai. Nanti kita akan membuat duplikatnya ya. Sekarang kita akan pewarnaan. Pada dasarnya ini sudah selesai. Kita kembali tahan kontrol dan kita klik di gambar mata. Ini juga begitu, kontrol klik di gambar mata. Nah, sekarang kita akan zoom out dengan menggunakan zoom tool ini. Kemudian kita seleksi dengan menggunakan selection tool. Untuk bagian yang bawah yang tadi kita transparansi, kita kurangi transparansinya, kita seleksi lagi dan kita kembalikan ke 100%. Oke, sekarang sudah kita lihat dia sudah full terlihat warnanya. Sekarang kita akan seleksi untuk tangan ini dan tahan shift, juga seleksi ke badan. Kita akan geser dia ke samping. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan seleksi bagian rambut. Kita gunakan eyedropper tool ini dan kita klikkan ke gambar rambut. Wah, supaya warnanya sama ya. Kemudian kita gunakan selection tool untuk mata, tahan shift juga untuk mata yang satunya. Gunakan eyedropper tool dan kita klikkan ke warna yang ada di mata ini. Kemudian untuk kulit ya, kepala, kemudian leher, kemudian tangan, kita seleksi bersamaan, tahan shift. Dan kembali kita gunakan eyedropper tool untuk mengambil sampel warna yang ada di gambar aslinya. Oke, kemudian baju kita seleksi dan kita kembali gunakan eyedropper tool untuk mengambil sampel warna baju. Nah, untuk mengatur ordering atau kita letakkan di belakang atau di depan, itu kita seleksi objeknya. Kemudian kita bisa klik di dalam objek. Di sini ada arrange dan kita bisa send to back. Nah, berikutnya untuk tangan, karena ini layarnya terpisah, tangan berada di layar sendiri, maka dia tidak akan bisa kita kirim ke belakang atau kita ordering ke belakang dengan menggunakan arrange. Untuk itu, bagian kepala saya coba akan seleksi lagi kepala ini dan kita akan buatkan layar sendiri ya. Kita seleksi tadi, kemudian kita edit, cut. Kemudian kita akan buatkan dia di atas layar tangan. Kita klik create new layer, kita beri nama ini adalah kepala. Kemudian kita edit, paste in place. Oke, nah kemudian untuk tangan kita akan seleksi dan kita akan potong dia supaya dia memiliki warna yang berbeda. Cara memotongnya kita bisa menggunakan di dalam eraser tool ini, kita tahan,
dan kita gunakan knife. Kita potong, kita seleksi dulu ya, seleksi objek tangan, dan kita akan potong seperti ini. Oke, sekarang kita gunakan selection tool. Ini sudah menjadi dua buah objek yang berbeda. Nah, untuk objek yang pertama kita akan berikan warna seperti halnya warna baju ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan, warna yang ada di leher ini sama dengan warna yang ada di kepala. Untuk itu kita ganti warnanya supaya agak berbeda sedikit. Kita gunakan lagi eyedropper dan kita ambil warna yang ada di bagian leher. Begitu juga yang di tangan, kita buat agak berbeda. Oke. Nah, untuk tangan satunya kita bisa duplikat ini dengan cara kita klik drag ke layer baru. Kemudian dia otomatis akan membuat duplikatnya. Kita beri nama, kita double klik ya. Kita beri nama tangan 2. Kemudian kita akan flip dengan cara ini, kita seleksi ini dulu supaya dia terseleksi. Kemudian di sini ada yang namanya reflect tool. Ya, shortcutnya adalah O. Jadi biasanya saya akan tekan O, kemudian enter, kemudian enter lagi. Jadi dia akan terduplikat atau direfleks di kanan kirinya. Oke, nah sekarang objeknya sudah jadi. Kita akan hapus layer yang satu ini, kita tarik ke tong sampah. Oke. Kemudian kita kembali seleksi semua objeknya. Kita letakkan dia di tengah-tengah. Kita akan save dia. Kita beri nama karakter dengan format adalah Adobe Illustrator atau AI dan kita tekan enter. Kemudian kita tekan enter lagi. Sekarang kita akan membuka software Adobe After Effects.